البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Babus Sadis wal Khamsun, bab yang ke-56. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sabda Nabi, dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid, tempat peribadatan, dan tahuran, alat bersuci. Hadisnya, karena ini jelas bab ini akan disebutkan di dalam hadisnya itu sendiri, menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad dan keutamaan umat beliau. Dimudahkan, semua permukaan bumi itu boleh untuk menjadi tempat sholat, kecuali yang dikhususkan nantinya, dan menjadi alat bersuci itu sendiri. Qal al-hadisus samin wa salasun ba'da arba'imi'ah, 438. Haddatsana Muhammad ibn Sinan, qala haddatsana Husyaim, qala haddatsana Sayyar huwa Abul Hakam, qala haddatsana Yazid al-Faqir, qala haddatsana Jabir ibn Abdullah. Tayyib, hadis Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Untuk rawi-rawinya tadi Muhammad bin Sinan, beliau adalah Abu Bakar Al-Basri, Siqah. Abu Bakar, ada dua nama. Ini Muhammad bin Sinan, kunyahnya Abu Bakar. Tayyib. Al-Basri. Qala hadatsana Husyaim, beliau adalah Abu Muawiyah, Husyaim bin Bashir Al-Basri, Siqah. Qala hadatsana Sayyar huwa Abul Hakam, beliau adalah Sayyar bin Hatim. Sayyar bin Hatim Al-Wasiti. Beliau, kata Imam Bukhari dan yang mengikuti beliau, namanya kunyahnya adalah Abul Hakam. Tapi Imam Ahmad mengatakan kunyahnya adalah Abu Hamzah. Tak masalah, memang khilaf. Dan beliau tabi'iyun jalil. Kata Tayyib, kalau tak salah tabi'i ya. Qal haddatsana Yazid al-Faqir, beliau adalah Abu Utsman Yazid bin Suhaib al-Faqir al-Kufi. Iya, tabi'iyun siqah. Untuk yang Sayyar tadi tidak sampai siqah, beliau saduq. Yang Yazid al-Faqir siqah beliau. Qal haddatsana Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah Jabir bin Abdullah ibn al-Haram. Tayyib. Al-Madani Al-Khazraji As-Sulami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan, ay khamsa khisalin. Saya diberi 5 perkara, 5 karakter. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada siapapun dari para nabi sebelumku. Ini berarti keutamaan, kelebihan Nabi Muhammad dan kelebihan umat beliau. Ada sakti ya? Sesuai dengan kadar ketaatan pada Nabi. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa takut dalam jarak perjalanan 1 bulan. Ini pertolongan yang besar sekali. Tanpa perlu berperang, kita tak perlu berperang, musuh sudah takut. Seperti misalkan dalam perang Tabuk, Rasulullah masih harus perjalanan jauh dari Madinah ke Tabuk, tapi orang-orang kafir yang jumlahnya beratus-ratus ribu takut. Orang Romawi ketakutan. Padahal jaraknya masih perjalanan boleh jadi sampai sebulan atau menjelang sebulan. Mereka sudah ketakutan, padahal mereka adalah negara terkuat di dunia waktu itu, termasuk yang terkuat. Mereka takut kepada Nabi Muhammad. Sampai sekarang umatnya itu ada kelebihan. Itu jelas, asalkan umatnya taat pada Nabi. Kalau tak dipijak di mana-mana, dihinakan, dianggap lekeh saja. Apalagi kalau orang kafir tahu di mana-mana muslimin biasa minta-minta, mengeluh-mengeluh,
Saya belum ada masjid, oh saya murid-murid kelaparan, belum ada ini, belum ada itu, mintalah, tolonglah. Ini jadi hina, dipandang hina. Kita cuma peminta-minta. Sementara Nabi tidak mengajarkan yang seperti itu. Untuk apa? Membuat masjid atau apa? Nabi tak mengajarkan minta-minta. Kemudian disebutkan di sini, yaitu aku ditolong dengan rasa takut. Demikian pula misalkan apa? Dalam perang Dzatus Salasil, pasukan Amr ibnul As, musuh ketakutan. Musuh sampai apa? Mereka pada jumlahnya berkali-kali lipat. Mereka takut. Akhirnya demi agar biar tentaranya tidak lari, maka mereka mengikat tentara satu sama lain. Agar kalau lari dia akan ditarik kembali oleh temannya. Tetapi justru gara-gara sebagiannya takut lari, akhirnya apa? Temannya jadi tertarik, terheret oleh rantai. Akhirnya semuanya terheret, semuanya jadi terbunuh. Sehingga muslimin menang dengan cepat. Demikian pula di dalam perang Nahawand, perang di zaman Umar ibn Khattab, tatkala beliau mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh siapa itu? Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu. Musuhnya berkali-kali lipat jumlahnya, tetapi mereka sudah ketakutan, sehingga yaitu orang-orang Persia, setiap 7 orang diikat dengan satu rantai, sehingga dikatakan barang siapa lari ke belakang dia akan ditarik oleh 6 orang yang lain. Tapi ternyata yang takut bukan hanya satu, sejumlah orang takut. Akhirnya yang masih berani maju ke depan diheret oleh temannya untuk lari. Akhirnya banyak yang mati. Nah, kaum muslimin tinggal membantai mereka. Ini adalah pertolongan dari Allah. Tidak perlu susah payah berperang. Ternyata orang kafirnya sudah ketakutan. Nah, kalau sudah takut, senjata sehebat apapun tak ada gunanya itu. Makanya kalau kita lihat informasi-informasi perbandingan senjata antara negara muslimin dengan negara Yahudi, kita gelak aja, tak ada gunanya. Yang penting bukan senjatanya, yang penting orangnya siap tidak, berani mati atau tidak. Itu yang penting. Masalah senjata, orang kafir senjata lebih banyak dan mudah aja untuk membeli senjata. Yang penting orangnya. Kalau orangnya ketakutan, ya hasilnya seperti ini. Muslimin dibantai, yang lain menonton. Ini menyedihkan. Mana muslimin yang berjumlah satu miliar kah atau berapa itu? Harusnya, tapi ternyata ya itulah. Itu pun orang Yahudi tidak merasa cukup dengan Palestina, bahkan berani menyerang Lebanon, menyerang ini. Mana musliminnya? Ini memang sangat menyedihkan. Itu menunjukkan kualiti iman kita seperti apa secara global. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid, yaitu sebagai tempat peribadatan, dan tahuran, alat bersuci. Bagaimana prakteknya? Qal wa ayyuma rajulin min ummati. Ini menunjukkan keutamaan untuk Nabi, ini juga untuk umat. Kalau umat itu mau menaati Nabi tentunya sesuai kadarnya. Maka lelaki manapun dari umatku adrakat hussalah, dia didapati waktu untuk sholat, kewajiban sholat, fal yusalli, maka hendaknya dia sholat, yaitu tidak wajib untuk masuk ke masjid. Kalau dia sedang dalam safar dan sebagainya, jauh dari masjid, sudah tiba waktunya, maka langsung saja sholat di situ. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim, kalau umat-umat terdahulu mereka wajib sholatnya itu di tempat yang khusus. Makanya Nabi mengatakan, ini salah satu dari 5 perkara yang diberikan untukku dan tidak diberikan pada nabi-nabi yang lain. Untuk nabi yang lain dengan umatnya, tempat ibadahnya khusus, tidak boleh di sembarang tempat. Tapi untuk muslimin, semua bumi ini adalah buminya Allah, boleh dipakai untuk sholat, kecuali yang dikecualikan oleh dalil yang lain, yaitu al-hammam, bilik tandas yang ya dikhawatirkan ada najis di situ, dan makbarah, yaitu pekuburan, karena pekuburan memang bukan untuk sholat, nanti orang jadi syirik. Dan dalil yang lain mengatakan mazbalah, tempat sampah, karena tempat sampah mungkin ada najisnya juga dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya tahuran, yaitu sebagai alat bersuci. Umat yang terdahulu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka wajib bersuci dengan air.
Kalau tidak ada air maka tak boleh sholat, tunggu sampai air ada atau mengejar air. Tapi untuk umat ini diberi keringanan, tak ada air tak apa, ada tanah, ada debu, tak masalah. Baik. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah. Adapun umat-umat yang terdahulu, karena kenikmatan untuk mereka banyak, lengkap, dan umur panjang, mereka tidak boleh memakan ghanimah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kalau nggak salah Bukhari Muslim ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi Yusha bin Nun. Setelah wafatnya Nabi Musa, dalam keadaan orang-orang Yahudi tak mampu masuk ke Palestina gara-gara kesalahan mereka sendiri juga. Nah, kemudian Allah mengangkat Nabi Yusha bin Nun sebagai nabi untuk memimpin Bani Israel melakukan perang ke penduduk Palestina waktu itu yang berkuasa secara zalim di situ. Maka beliau kemudian apa? Yang ma'ruf ceritanya itu tatkala masuk waktu yaitu Jumat di waktu asar, beliau berdoa agar matahari itu ditahan karena matahari memang yang berpusing, berputar. Beliau tidak mengatakan ya Allah tahanlah bumi, saya tahu bumi yang berputar, tidak, matahari yang berputar. Kemudian beliau mengajak bicara kepada matahari, ana makmur wa anti makmurah, saya diperintah dan engkau juga diperintah. Matahari tidak mengatakan oh yang berpusing bumi bukan saya, tak, jelas matahari yang berputar. Walaupun apa, mungkin apa kita bingung, tapi kita yakin dalil itu benar. Mana jam tu lari mungkin beberapa jam, mungkin 5-6 jam, maknanya bumi kita tu lewat waktu. Boleh jadi, tak masalah. Intinya adalah sebelum masuk waktu maghrib, berarti kalau masuk waktu maghrib berarti sudah masuk waktu hari Sabtu. Hari Sabtu mereka haram untuk berperang. Maka beliau minta agar matahari ditahan, agar tidak segera masuk waktu maghrib. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Kemudian beliau memerintahkan agar ghanimah dikumpulkan. Kemudian datang api dari langit untuk membakarnya. Ini menunjukkan bahwasanya memang di zaman dulu ghanimah tidak boleh dimanfaatkan, dia harus dibakar langsung. Iya, di zaman dulu. Kalau sekarang di Gaza, Israel tinggalkan lapis baja, dan ambil spare part semua boleh itu boleh ghanimah dengan umat-umat ini boleh, umat terdahulu tak boleh. Kalau agama Yahudi kena bakar kan semua lapis baja. Iya, tapi prakteknya tak juga, mereka merampas sesuka hatinya. Mereka tak ikut Taurat. Cerita singkatnya macam itu. Jadi untuk kita ghanimah halal, tapi untuk Yahudi dan yang selainnya ghanimah haram, akan harus dikumpulkan untuk dibakar oleh api dari langit. Hanya kalau zaman Nabi Sulaiman perang, ghanimah itu dibakar. Iya, karena memang peraturannya seperti itu. Tapi tak apa, mereka kaya, mereka diberi Allah rezeki yang melimpah, orang-orang terdahulu itu tak masalah. Kekayaan umat Muhammad itu tak ada apa-apanya dibanding umat-umat terdahulu. Makanya ghanimah tak diperlukan. Mereka sudah mendapatkan kekayaan yang banyak. Sementara umat Muhammad memang keadaannya serba kurang dan sebagainya, diberi keringanan, boleh mengambil ghanimah. Mereka kalau makanan ditinggalkan itu pun kena dibakar, tak boleh makan. Nah, itu ada dalil khusus untuk orang yang kelaparan, tak masalah. Biasanya makanan yang langsung boleh dimakan tak dimasukkan dalam ghanimah. Sesuai dengan apa? Hadis tentang Khaybar. Dalil menunjukkan begitu. Begitu orang mendapatkan makanan boleh langsung makan, tak perlu dikumpul. Makanan, madu dan sebagainya dalam cerita Khaybar itu tak perlu dikumpul-kumpul, tak masalah. Itu lain, sekedar makanan yang untuk langsung dimakan. Jadi kita cari titiknya. Kemudian wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumih. Dahulu kala setiap nabi diutuskan kepada kaumnya khassah, secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi kafah, dan aku diutuskan kepada seluruh umat manusia. Ini secara umum seperti itu. Tapi ada juga seorang nabi diutuskan ke dua umat. Seperti apa? Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel dan kepada orang Egypt. Karena memang waktu itu mereka satu tempat ya, di Mesir. Demikian pula Nabi Syuaib diutuskan kepada penduduk Madian dan juga penduduk Aikah.
alal khilaf, apakah Madian dan Aika itu jadi satu atau berdekatan kotanya. Tapi kenyataannya nabinya memang Nabi Syuaib. Demikian pula penduduk Antokiyah lama. Bukan Antokiyah yang baru, Antokiyah lama yang di mana itu? Turki. Yang di Turki itu, yang diutuskan sampai 3. Tapi tidak seperti itu ya sudut pandangnya ya. Yaitu 3 rasul dalam surat Yasin diutuskan kepada penduduk Antokiyah. Tapi contoh yang tadi sudah cukup ya. Yaitu apa? Satu nabi terkadang diutuskan ke 2 tempat dan seterusnya. Kemudian adapun Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, wahai seluruh umat manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Bukan hanya kepada orang Arab, tapi kepada semua. Makanya mestinya orang-orang sekarang, para mubasyirin, apa itu namanya? Yang para juru dakwah kristenisasi, mereka tak boleh mengajak orang Melayu, mengajak orang mana lagi itu Afrika atau yang mana untuk masuk ke dalam agama mereka. Agama mereka khusus untuk Yahudi. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Isa. Kenapa harus mendakwahi kita? Tak boleh. Justru mereka yang harus taat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa sendiri menyuruh untuk ikut Nabi yang namanya Ahmad itu. Dan nama itu masih dikekalkan di dalam kitab suci yang di Tel Aviv, seperti yang diceritakan oleh salah seorang pendeta yang masuk Islam. Dia belajar sampai ke Tel Aviv. Ternyata di situ dia dapati kitab suci yang masih terjaga. Di situ ada memang nama Ahmad itu. Tapi dengan apa? Dengan bahasa mereka, bahkan bahasa yang mereka kenal, yaitu bahasa Ibrani. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah belajar di jantungnya Tel Aviv, akhirnya malah masuk Islam. Akhirnya sering mendebat orang-orang Kristen di Indonesia. Wa u'titu syafa'ah. Aku diberi syafaat, yaitu asy-syafa'atul utsma, syafaat di padang mahsyar, syafaat terbesar itu, yang mana semua nabi tidak berani. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.